Want to get... Ah! Oh, you're strong! Berlatar di San Diego, California, kita diperkenalkan ke seorang pria bernama Ned yang diketahui bekerja sebagai asisten manajer di sebuah bank. Di situ ada seorang kakek yang telat membayar pinjaman bank sehingga rumah beserta toko tempat si kakek bekerja terpaksa akan disita oleh bank. Akan tetapi di situ Ned yang mempunyai rasa empati tinggi terhadap si kakek dan dia memberinya waktu tambahan agar si kakek dapat melunasi semua hutangnya. Beberapa saat kemudian ketika Ned sedang membuat teh di dapur, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang perempuan bernama Sherry, yang dimana hal itu membuat Ned tanpa sengaja menyiramkan teh panas ke tangannya yang mengakibatkan tangannya terkena luka bakar. Hey, what's up? Oh my god, I'm so sorry. What? Ketika Ned sedang mengobati tangannya menggunakan balsam di ruangan tempat ia bekerja, Sherry menghampirinya untuk meminta maaf dan memohon agar ia tak dipecat dikarenakan ia baru bekerja di perusahaan selama 4 bulan. Namun di situ Ned sama sekali tidak mempermasalahkannya. Masih merasa bersalah, Sherry lalu berinisiatif mentraktir Ned makan siang di warung teh Yuli. Singkat cerita, saat mereka berdua telah sampai di warung teh Yuli, Sherry yang melihat Ned hanya memesan minuman lalu mempunyai inisiatif lagi untuk menyuapinya makan. Namun alih-alih memakannya, Ned malah justru dengan tegas menolaknya. I can't. But I can't. Karena tak mau membuat Sherry tersinggung, di situ Ned lalu menceritakan mengenai alasan ia menolak untuk disuapi. Yang ternyata Ned memiliki sebuah penyakit langka, semacam kelainan genetik, di mana ia tak dapat merasakan rasa sakit dan kurang peka terhadap sentuhan. Itu sebabnya mengapa Ned tak memasang ekspresi kesakitan saat tak sengaja menumpahkan teh panas ke tangannya. Dan karena Ned tak mau membuat lidahnya terpotong karena mengunyah makanan, ia pun dengan terpaksa menolak untuk disuapi. Pada malam harinya, Ned menjalankan hobinya yakni bermain game bersama temannya bernama Roscoe. Di situ Ned curhat tentang pengalamannya makan siang bersama Sherry, yang rupanya ternyata Ned telah menyukai Sherry sejak lama. Roscoe sebagai temannya mencoba untuk memberinya dukungan dan motivasi. Ned yang termotivasi pun akhirnya ketemuan dengan Sherry di pameran seni. Dan Ned tanpa sengaja bertemu dengan teman SMP-nya yang suka membulinya dulu. Kita panggil saja Asep. Tak lama Ned izin ke toilet sebentar. Sesaat setelah Ned kembali dari toilet, Sherry memberi mereka berdua minuman. Setelah mereka minum, rupanya minuman tersebut adalah alkohol plus saus panas, yang lalu membuat muka Asep nampak kacau. Sementara Ned sendiri nampak biasa-biasa saja, dikarenakan ia tak memiliki kepekaan seperti orang normal pada umumnya. Keesokannya, Ned menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Ia bertekad untuk menembak Sherry di hari ini juga. Namun tiba-tiba, ya, ada 3 perampok bank bercosplay Santa Claus yang menampok bank mereka. Salah satu perampok tersebut lalu dengan cepat membawa si manajer untuk menanyai kode sandi perangkasnya. Namun karena si manajer tak mau memberi kode sandinya, ia pun langsung ditembak tepat di kepalanya. Selanjutnya si perampok tersebut membawa asisten manajer, siapa lagi kalau bukan Ned. Ned lalu dipukuli oleh si perampok itu, namun Ned tak menunjukkan sedikit pun rasa takut ataupun gemetar, karena ia tak dapat merasakan rasa sakit. Sampai akhirnya saat si perampok itu hendak menyakiti Sherry, Ned pun dengan terpaksa memberikan kode sandinya. Para perampok itu lalu dengan cepat membawa uang yang ada di dalam berangkas. Saat di luar, para perampok itu membawa Sherry sebagai sandera, kemudian menembaki para polisi yang berjaga di luar, lalu dengan cepat meninggalkan TKP. Ned yang baru sadar dari pingsannya bergegas mengejar para perampok itu menggunakan mobil polisi serta meminjam pistol dari salah satu seorang polisi tersebut. Dalam pengejaran, Simon, pemimpin dari perampokan bank tersebut, menyadari ada sebuah mobil polisi yang mengejarnya. Lantas ia memberi perintah kepada rekannya untuk berpencar. Ned lalu mengikuti salah satu mobil tersebut hingga sampailah di sebuah gang. Di situ Ned harus berhadapan dengan salah satu perampok bernama Ben, yang rupanya Ben ini memiliki profesi sebagai tentara yang sekarang sedang menganggur dan mencari penghasilan dengan cara merampok bank. Di situ Ben yang menganggap Ned hanyalah orang biasa terus-menerus menyerang Ned. Namun yang tidak diketahui Ben ialah Ned tidak dapat merasakan rasa sakit, sehingga ini yang terjadi.
Setelah Ned terpaksa harus mengkill Ben, ia lalu memfoto tato milik Ben untuk dikirim ke teman Ned, yaitu Roscoe, untuk memintanya menyelidiki siapa si pembuat tato tersebut, berharap dapat mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan Sherry yang diculik. Beberapa saat kemudian diperlihatkan Ned mendatangi toko tempat si kakek bekerja. Di situ Ned mengobati luka-lukanya dengan alat dan bahan seadanya. Dan tak lupa Ned memberi si kakek uang haram curian Ben. Lalu selanjutnya, Ned mendapatkan kabar dari Roscoe mengenai lokasi si pembuat tato Ben. Ia pun bergegas pergi, namun tak lama tiba-tiba Ned ditelepon oleh detektif Mincy Lanson yang mencurigainya sebagai salah satu dalang perampokan bank. Itu dikarenakan Ned membawa sejumlah uang curian milik Ben dan telah membunuh Ben itu sendiri. Namun di situ Ned melakukan pembelaan jika ia hanya berniat menyelamatkan Sherry dan tidak ada kaitannya dengan perampokan bank. Scene beralih di sebuah bengkel mobil tempat para perampok bank bersembunyi. Rekan Simon bernama Andre menunggu kedatangan adiknya, Ben, yang tak kunjung datang. Yang seperti kita semua tahu, Ben telah mati dibunuh Ned, namun mereka semua belum mengetahuinya. Dan di sini ada sebuah plot twist yang rupa-rupanya Sherry merupakan salah satu anggota dari perampok tersebut dan merupakan saudara dari Simon. Kembali ke Ned yang telah sampai di lokasi, ia pun harus berhadapan dengan seorang pria kekar bertubuh besar yang merupakan si pembuat tato. Ned pun dapat mengalahkannya dan berhasil mendapatkan informasi alamat rumah si Ben. Sementara itu, di sisi lain, Andre mulai gelisah tentang Ben yang tidak kunjung datang. Ia pun izin ke Simon untuk mengecek ke rumahnya, siapa tahu Ben ada di situ. Kembali ke Ned yang telah sampai ke rumah Ben, ia lalu bergegas mencari petunjuk keberadaan Sherry. Namun sialnya, di rumah Ben telah dipasangi banyak jebakan, sehingga bergegas, Ned menelepon Roscoe untuk meminta bantuan melepaskan tali jebakan. Namun tak lama, Andre datang, lalu memergoki Ned yang bergelantungan. Seketika Ned beralasan jika ia hanyalah seorang pencuri. Namun sayangnya, hal itu tidak dapat membohongi Andre ketika Andre tiba-tiba ditelepon oleh Simon yang memberi kabar mengenai kematian Ben yang dibunuh oleh pria yang bersiri-sirikan kurus mengenakan jas, yang ciri-cirinya mirip dengan Ned. Sehingga Andre yang kesal lalu dengan kejam menyiksa Ned. Namun tentu saja Ned tak dapat merasakan rasa sakit tersebut. Setelah puas menyiksa Ned, Andre memutuskan untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba, ya, Roscoe akhirnya datang tepat sebelum Ned hampir dihabisi oleh Andre. Namun baru saja bisa bernapas lega, Andre tiba-tiba bangun lalu menyerang mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan Andre, Roscoe kemudian membantu mengobati Ned yang terluka parah. Tak lama, detektif dan para petugas kepolisian datang untuk menangkap Ned. Ned yang tak kehabisan akal kemudian bertukar pakaian dengan Roscoe untuk mengelabui detektif kepolisian. Sementara Ned sendiri tengah pergi menuju bengkel, tempat Simon berada. Di bengkel, Sherry nampak kecewa dengan Simon yang tega menghabisi orang lain hanya demi uang. Ia pun berniat untuk keluar dari kelompok. Simon yang merasa dikhianati lalu mengambil sebuah pistol dan hendak menembak Sherry. Namun untungnya Ned datang untuk menyelamatkan Sherry. Akan tetapi di situ Simon tanpa basa-basi mengungkapkan kebenaran kepada Ned jika Sherry merupakan saudara kandungnya. She's my sister. Ned yang mendengar hal itu pun menjadi lemas dan tidak bisa berkata-kata. Di mana hal itu dimanfaatkan oleh Simon untuk merebut pistolnya. Kini keadaan telah berubah. Simonlah yang menguasai keadaan. Lalu ketika Simon hendak menembak Sherry, Simon tiba-tiba terkena tembakan. Yang rupanya detektif Mincy dan satu rekannya telah tiba ke tempat itu. Berkat Roscoe yang telah memberitahu lokasi Ned berada. Seketika kondisi di situ menjadi aman terkendali. Sampai akhirnya, ya, Simon melakukan perlawanan, lalu ia mencoba melarikan diri dari tempat itu menggunakan sebuah mobil ambulans yang di dalamnya sudah ada Ned yang tergeletak. Sherry, detektif Mincy, dan Roscoe kemudian melakukan pengejaran terhadap Simon. Sementara itu, di sisi lain, Ned yang sadar jika Simon yang mengemudikan mobil ambulansnya, lalu kemudian mematahkan jempol jarinya, dan ini yang terjadi.
Karena peluru di pistolnya telah habis, Ned yang tak kehabisan akal lalu menggunakan sebuah alat denyut jantung bernama defibrillator, sehingga Oh, sorry. I'll try to be a little more. terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Simon lalu mematahkan lengan Ned. Tak lama, Sherry datang menggunakan pistol. Namun hal itu tak dapat menghentikan Simon. Sampai akhirnya Ned menusuk rahang Simon menggunakan tulang tangannya yang patah. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Simon telah sadar di rumah sakit setelah koma selama berhari-hari. Di situ ada Roscoe yang menemaninya, serta detektif Mincy yang baru kembali dari pengadilan untuk memberitahu Ned soal tuntutan pengadilan Ned yang dikurangi karena akhir-akhir ini Ned telah melakukan banyak tindak kriminal. Tapi karena Ned telah mengatasi dalang dari perampokan bank serta menyelamatkannya, ia pun hanya mendapatkan hukuman ringan dari pengadilan. Lalu film ini ditutup dengan diperlihatkan Ned menjalani aktivitas seperti biasanya sambil menjenguk Sherry yang dipenjara. Tamat, ending yang sangat mengromantiskan.